kemarin kalau guru bergerak angkatan 9 dari Kota Padang. Tadi SDSU Bangkit. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Selamat Hari dari SDSU Bangkit. Assalamualaikum bersama. Waalaikumsalam Pak Tony. Bagaimana kabarnya bersama? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya bersama ya. Ini bersama ya pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Karena tujuan praobservasi ini adalah itu untuk lebih menyiapkan diri bersama sebelum melakukan kegiatan observasi supervisi akademik nantinya setelah pembelajaran. Sebelum kita mulai ini, saya akan melakukan beberapa tanya jawab untuk bersama untuk kegiatan kali ini. Baiklah bersama, pertanyaan kami saya menyampaikan kepada bersama, itu apa tujuan pembelajaran yang ingin bersama capai dalam kegiatan observasi kita. Baik Pak Tony, adapun tujuan yang kita capai nantinya itu yang pertama ya Pak Tony, bagaimana anak ini mengetahui dan memahami apa itu kebugaran jasmani, kemudian bagaimana siswa nantinya bisa mengetahui dan mempraktekannya langsung di lapangan Pak Tony. Jadi tujuan pertama adalah siswanya mengetahui itu bentuk latihan dari kegiatan atau latihan kebugaran jasmani dan juga mampu mempraktekannya nantinya bersama ya. Bersama. Selanjutnya bersama saya ingin sampaikan adalah untuk area pengembang yang tidak bersama capai pada kegiatan observasi kita ini. Nantinya area pengembangnya Bapak Tony yang pertama yaitu area pengembangan dari segi pengetahuan, yang kedua itu dari segi keterampilan. Untuk dari segi pengetahuan sendiri, area apa yang ingin capai? Yang pertama itu pengetahuan, itu anak-anak ini bisa memahami, bisa mengetahui apa contoh-contoh dari kegiatan kebugaran jasmani. Kemudian dari area keterampilannya yaitu anak-anak ini bisa mempraktekkan langsung ke lapangan apa saja contoh kebugaran jasmani. Jadi dari segi pengetahuan dan keterampilan pertamanya, segi pengetahuan nanti mampu mengetahui dan mampu menjelaskan kembali dan memahami bentuk hasil kebugaran jasmani, sedangkan untuk kegiatan praktiknya bisa mempraktekkan langsung. Bisa melakukan kegiatan kebugaran jasmani bersama. Soalnya bersama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi pengembang yang bersama gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini. Intinya saya akan mencoba supaya anak ini aktif ya Bapak Tony ya. Kemudian dengan cara diskusi kelompok, dengan cara tanya jawab, mungkin seperti itu Bapak Tony. Jadi strategi pengembang yang sama gunakan itu diskusi kelompok, tanya jawab pada siswa bersamanya. Media apa yang bersama gunakan dalam kegiatan pembelajaran kita ini? Pertama saya akan menggunakan media yaitu berupa balon ya Pak Tony ya. Kemudian saya akan menggunakan pato atau media-media lain yang akan saya butuhkan contohnya di lapangan nantinya Pak Tony. Jadi bersama menggunakan media berupa balon atau ya untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Saya bersama kira-kira kapan nih kita bersama melakukan kegiatan pembelajaran ini? Kira-kira mungkin 2 atau 3 hari lagi Pak Tony saya akan melakukannya di kelas, kemudian saya akan membawa anak-anak ini ke lapangan. Tapi di hari Kamis ya? Iya. Nah, kira-kira jam berapa itu sama? Itu jam pertama Pak Tony. Oh, di jam pertama. Iya. Kira-kira bersama nanti kegiatan kita ini setelah nanti kita akan melakukan saya akan melihat bersama pelajaran melakukan observasi. Setelah observasi kita mungkin ada kegiatan ini bersama tentang kegiatan masa observasi di mana di sana akan mereview kegiatan yang kita lakukan dan pada kesempatan masa observasi mungkin bukan kita berdua aja yang saling observasi juga akan ditemani oleh pengajar praktek yaitu Bu Indra Sabitri. Terima kasih bersama atas bantuan bersama dalam kegiatan ini. Baiklah bersama hari Kamis nanti pada jam pertama saya akan surat bersama untuk melakukan observasi pembelajaran. Terima kasih bersama atas bantuannya. Demikianlah percakapan kita hari ini, sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi di kelas. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses bersama dan hidup lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu kelas 2?
sehat. Ya, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dulu ya nak. Ya, silakan pimpin doanya Ibnu. Ya. Semua siap-siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, anak ibu siap berdoa. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Apa nak? Sakit? Iya. Jadi abang sendiri aja yang tidak datang? Oh, Rasyid. Ya, ada 2 orang teman kamu yang tidak datang. Mudah-mudahan dia cepat sehat kembali. Dah, sebelum anak-anak ibu belajar, nah ibu mau tanya, bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Siapa yang Sena? Kenapa Sena? Karena belajarnya seru, bagus dirap. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak ibu bisa nggak nyanyi kita nyanyi nasionalisme Garuda Pancasila? Bisa. Bisa? Pancasila, akulah pendukungmu. Sekarang coba apa yang anak ibu rasakan setelah bernyanyi tadi? Senang, coba hirup nafasnya dari hidung, kemudian pelan-pelan buang dengan mulutnya nanti ya nak ya. Dengar apa-apa dari ibu, oke? Oke, 1, 2, 3. Lagi 1 kali lagi. 1 kali lagi. Iya, bagaimana rasanya? Senang. Bagaimana rasa perasaannya senang? Kembali bersemangat? Iya, kembali bersemangat. Dah, baiklah. Kita lanjut pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bu lanjut, masih ingat nggak anak-anak ibu apa pelajaran kita minggu lalu? Masih? Apa? Ayo, sekarang Berirama. gerakan berirama. Bagus, Caca. Jadi gerakan berirama itu apa kemarin, nak? Gerakan yang menggunakan apa? Iya, diiringi dengan musik. Nah, hari ini kita belajar pelajaran materi baru yaitu tentang kebugaran jasmani atau aktivitas kebugaran jasmani. Pernah anak ibu dengar? Pernah. Nah, sebelum Bu saksikan video di depan, sedikit ibu sampaikan. Apa kebugaran jasmani? Tujuan pelajaran kita hari ini apa? Yang pertama adalah agar anak-anak ibu bisa memahami dan bisa mengetahui apa itu arti dari kebugaran jasmani dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu bisa mempraktikkan apa-apa saja contoh-contoh atau macam-macam dari kebugaran jasmani. Ada 2 yang akan kita ambil dengan pelajaran kita hari ini, tujuan pelajaran kita hari ini anak ibu ya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Setelah ini nanti kita akan sama-sama melakukan tanya jawab. Bisa? Ya, keseimbangan. Kira-kira apa saja latihan yang bisa kita lakukan? Para pertanyaan dipetik. Apa saja latihan yang bisa kita lakukan? Untuk menjawab. Ya. Yang pertama sekali yang harus kita perhatikan itu apa itu arti kebugaran jasmani. Coba anak-anak ibu setelah kita saksikan video sedikit tadi, apa itu kebugaran jasmani? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa yang student? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya. Sebelum kita lanjutkan video kita, jadi kebugaran jasmani dengan kata bugar di tengah-tengahnya. Arti bugar tahu anak ibu? Apa artinya? Sehat. Iya, pintar. Anak ibu selalu sehat, selalu ceria, selalu bersemangat dalam melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Tahu anak ibu berarti? Menghadapi keseimbangan. Dan yang berikut anak-anak bisa kembali ke posisi duduk. Mari kita lanjutkan berikutnya untuk latihan kelenturan. Nah, di sini anak-anak ibu sudah lihat videonya dari awal sampai akhir? Sudah. Sebelumnya nanti kita akan melakukan latihannya di lapangan. Di lapangan. Siapa yang bisa menunjukkan ke ibu
ke depan. Salah satu contoh bentuk-bentuk macam latihan bugar jasmani. Ayo Rania. Ayo. Salah satu contoh yang akan ditayangkan tadi. Sini nggak boleh. Ayo. Nah, ayo. Ayo Salsa. Mau. Nah, kalau nggak dia sendiri aja. Ayo. Awas mau lewat di kau temannya. Nah. Ayo. Siapa bisa mencontohkan bagaimana apa yang Rania contohkan ke depan tadi? Yang bagaimana? Yang sikap duduknya? Yang duduk. Duduk bagus-bagus. Luruskan kakinya. Duduk. Luruskan kakinya ke depan. Iya. Kemudian tangannya di mana tadi sayang? Nah, di belakang. Angkat kakinya sedikit ke atas. Hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, bagus. Silakan kembali berdiri Rania. Terima kasih Rania. Kita kasih tepuk ampu buat teman-teman anak ibu yang tampil tadi. Dah, semua anak ibu, kita tepuk ampu. 1, 2, 3. Apa contoh kebugaran jasmani dilakukan di taman di depan tadi nak? Ada dua. Yang pertama latihan keseimbangan dengan posisi duduk. Dalam posisi diam. Nah, yang kedua dengan posisi duduk juga. Ibu terangkan lebih lanjut materi kita kebugaran jasmani hari ini. Nah, untuk lebih anak ibu mengetahui sebelum ibu terangkan lebih dalam, silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 49. Anak-anak ibu tadi membaca apa yang anak-anak ibu dapatkan setelah membaca tadi. Apa itu kebugaran jasmani? Arti dari kebugaran jasmani. Nah, apa saja contoh-contoh macam-macam kebugaran jasmani yang sering kita lakukan sehari-hari di rumah, baik di rumah maupun di mana kita berada. Sekarang ibu mau tanya, apa itu kebugaran jasmani? Kita bisa tahu ke depan. Nah, ayo Zahra. Nah, silakan Zahra. Apa yang kamu lihat nak? Ya, kemudian tangannya di samping, kemudian apa lagi nak? Hitungan dengan hitungan 1 sampai 8. Bagus. Tepuk tangan buat Zahra. Nah, silakan Zahra dulu kembali. Anak-anak ibu yang bisa menjelaskan apa itu arti kebugaran jasmani. Ayo Dira. Kebugaran jasmani apa artinya Dira? Iya, sehat tidak pernah lelah. Bagus, tepuk tangan buat Dira. Silakan kembali Dira duduk nak. Ya, kita kasih tepuk ampu buat teman-teman kita yang sudah tampil anaknya. 1, 2, 3. Tepuk ampu. Untuk lebih jelasnya materi kita hari ini, anak-anak ibu bisa kerjakan tugasnya di buku. Coba bukunya halaman 55. 55. Boleh menulis memakai di gambarnya. Bagi anak ibu yang belum bisa membaca, belum bisa melihat gambar, boleh diperhatikan gambarnya dan diwarnai saja. Paham? Iya, ada pertanyaan? Bagi anak ibu yang belum bisa membaca atau belum tahu arti gerakannya, boleh digambar warna saja gambarnya. Nah, bagi yang sudah bisa menulis, anak ibu boleh buat gambarnya, jodohkan dengan gambarnya sesuai gerakan yang ditampilkan di gambar. Ini warna di sini di gambarnya. Bagi anak-anak ibu yang lancar menulis, lancar membaca, boleh tugasnya di halaman 55. Coba lihat halaman 55. Di sana ada gambar. Cocokkanlah gambar itu dengan tulisan yang ada di sampingnya. Nah, yang pertama yaitu sikap tubuh dalam keadaan terlungkup. Mana gambarnya? Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5? Nomor berapa? Terlungkup. Nomor 1. Itu tugas anak ibu yang pertama. Tugas anak ibu yang kedua, bagi anak ibu yang bisa mengamati dan menulisnya, silakan lihat ini halaman 56. Ya,
halaman 56 bagi anak ibu yang deretan yang kedua ya, barisan yang kedua. Lihat 56 ini gambar telungkup nah. Kamu tulis di sini tulisan telungkup. Isi kalimat yang rumpang itu dengan tulisan yang lengkap berdasarkan gambar yang ada. Keterangan gambar yang ada. Iya, dibikin gambar telungkupnya. Bagi anak ibu yang belum bisa lancar membaca, belum bisa lancar menulis, boleh lihat gambarnya. Kemudian kamu kasih warna. Warna apa saja yang anak-anak ibu sukai. Paham? Jawab paham anak ibu sudah Sena? Iya, silakan anak ibu bekerja. Kelompok yang tadi 1, 2, dan 3. Sudah paham pada kelompoknya sudah mau bagi? Ya, silakan kerjakan. Nah, awak di sini jodoh buka kaiko. Nah, jodoh buka kaiko. Awak jodoh buka kaiko ha. Nah. Jodoh buka kaiko ya. Nah. Awak jodoh buka ha. Ya. Warnanya terserah apa yang anak ibu mau. Bebas warnanya, yang mau dia anak ibu warnai. Gambarnya sayang. Iya. Iya. Ibu celana bu. Nah, jodohkan. Anak-anak ibu akan ibu suruh nanti. Nah, akan ibu latihan kita praktekkan memakai alat peraga ibu. Medianya ini apa nih? Balon. Nanti akan ibu taruh balonnya di kakinya sambil memakai hitungan. Siapa yang tahan sampai hitungan berarti kebugaran jasmania anak-anak ibu bagus tanpa jatuh balonnya nanti. Nah, bagi anak-anak ibu nanti akan ibu kasih kelompok. Nah, ada 2 kelompok nanti, kelompok A dan kelompok B. Nah, sekarang kita sudah sampai di lapangan. Mari kita praktekkan apa yang kita pelajari dari dalam praktek ini adalah kita sama duduk dengan telunjuk kakinya ke bawah. Silakan ada duduk semuanya. Nah, ibu coba angkat kakinya satu ke depan. Coba lurus. Tangannya seperti ini. Tangannya di samping badan. Angkat kakinya satu, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Nah, sekarang ibu bagaimana? Memakai alat nanti ya, memakai media apa namanya ini? Alat. Nah, ini pegang kaki tangannya. Ya, 1, 2, kakinya lurus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Kalau kelompok ini lurusan saja kakinya ke depan. Tangannya ke belakang, bukan pakai alat. Jangan lupa berdiri dulu. Ya. Ya. 2, 3. Iya. Iya, itu. Kaki lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya mana? Hari ke depan. Lurus kaki kakinya, lurus. Kita di lapangan tadi, ya, anak-anak ibu sudah mengetahui macam-macam gerakan kebugaran jasmani. Yang pertama sekali latihan keseimbangan dalam posisi diam sambil duduk terentang yang pertama yang ibu ambil materinya tadi. Nah, dari materi tadi anak-anak ibu bisa melakukannya dengan tubuh seimbang, tapi posisi duduknya kakinya harus bagaimana nak? Lurus. Apa lagi? Lurus kakinya diangkat. Kemudian kalau sudah ada apa ibu angkat, baru kakinya diangkat ke atas. Di mana kita taruh? Di samping kaki. Di samping badan. Nah, coba anak ibu ibu tanya, bagaimana cara melakukan yang benar? Adalah kakinya bengkok. Tidak. Siapa bisa?
Sebagai saya rekan 9 dari Kota Padang, stasiun ITS Pulau Mengkit. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh bersama sebagai yang diobservasi dan juga Bukit sebagai BP akan menemani untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini akan menanyakan beberapa hal kejadian yang telah kami ungkap pada kegiatan observasi. Assalamualaikum bersama. Assalamualaikum Bukit. Baiklah, bersama ini kita akan membicarakan apa yang telah bersama lakukan pada kegiatan observasi yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Di sini bersama di kesempatan ini saya memberikan beberapa pertanyaan terkait hasil atau jalannya proses observasi kelas yang telah bersama lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang bersama lakukan. Di sini bersama pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana kegiatan observasi kelas yang telah bersama lakukan, bagaimana menurut bersama sendiri jalannya observasi tersebut. Alhamdulillah kita berjalan dengan baik ini tentunya. Mungkin sedikit kendalanya mungkin belum terbiasa melaksanakan pembelajaran seperti kemudian awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar begitu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, mungkin waktu sedikit ketegangan, Iya. tapi secara keseluruhan ini sudah berjalan dengan baik. Iya. Ibu, alhamdulillah semuanya. Boleh diceritakan kembali Bu area pengembangan yang dilakukan selama observasi apakah sudah berjalan dengan baik? Boleh diceritakan Pak. Tentunya sebelum observasi berlangsung, Pak Tony saya akan mempersiapkan secara matang yang pertama dari perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangannya. Yang pertama sekali saya tentunya mengembangkan area pengembangan itu di segi pengetahuan dan dari segi pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan saya kira memahami bagaimana siswa atau murid itu memahami bagaimana itu arti kebugaran jasmani, kemudian dari segi keterampilannya bagaimana siswa ini dapat mempraktekannya secara langsung di lapangan, bagaimana itu kebugaran jasmani apa saja contohnya yang dilakukan pada pembelajaran yang telah saya rancang seperti itu. Jadi bersama ya area pengembangan tadi ada dari segi pengetahuan dan keterampilan dari pengetahuan yang bersama yang ingin bersama kembangnya itu anak ini memang bisa memahami apa itu kegiatan jasmani dari beberapa latihannya dan juga bisa mempraktekkan langsung dari segi prakteknya bersama. Bersama. Menurut Bu Salma sejauh mana area pengembang yang sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum di kelas atau bagaimana bisa Ibu jelaskan saya lebih rinci lagi? Sejauh ini Pak Sony, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak Sony. Kemudian tentunya ada sedikit hambatan atau kekurangan di dalam pembelajaran saya Pak Sony. Menurut Bu Salma sendiri, hambatan apa yang Bu Salma lakukan pada pembelajaran yang sudah tadi? Kekurangan atau hambatan tentunya masih adanya siswa atau murid yang kurang aktif Pak Sony dalam pembelajaran berlangsung. Kemudian dia sering mengganggu teman mungkin Pak Sony, mungkin adanya siswa itu tidak semuanya aktif dalam pembelajaran baik di lapangan. Kira-kira untuk bersama apa faktor yang terhambat tadi untuk berlangsung ini apa yang menjadi penyebab utama? Mungkin kira-kira saya kurang Pak Sony untuk memetakan siswa tersebut Pak Sony, baik yang secara mahir, yang sudah bisa atau yang sudah bisa atau yang belum paham Pak Sony dengan gerakan yang sebenarnya nanti. Tentunya saya mungkin memetakan siswa tersebut dengan tingkat low-nya, middle-nya atau high-nya begitu Pak Sony. Berarti tadi dari proaktif ini tadi Bu ya mungkin pemetaan tadi. Nah ini mungkin dari segi kesiapan belajar belum tertata dengan baik ya. Dan juga masih ada anak-anak yang mungkin ada masih kesiapan belajar dan gaya belajar tadi belum terpenuhi sepenuhnya. Bagaimana langkah Ibu Salma selanjutnya biar ada nah ini bisa belajar bisa tercapai? Sejauh ini mungkin saya akan membuat satu rancangan untuk belajar berikutnya, itu mengelompokkan siswa ini dengan kelompok yang sudah bisa, dengan kelompok yang sudah mahir, kemudian yang belum bisa Pak Sony. Kemudian di kelompok itu nanti beberapa materinya akan dibagi berdasarkan kelompok mereka begitu Pak Sony. Menurut Bu Salma sendiri, bagaimana solusi yang terbaik untuk anak-anak ini bisa melakukan sesuai dengan gaya belajar dan minat anak ini biar secara tercapai bersama?
dengan gaya belajarnya pastinya mungkin metode yang akan saya ambil yaitu metode dengan berdiferensiasi begitu Pak Soni. Berarti dengan metode berdiferensiasi ini Bu ya, bisa untuk mewadahi gaya belajar murid dan minat belajar anak-anak Bu ya. Kira-kira kapan sama bisa melakukannya untuk metode ini? Insya Allah akan secepatnya Bapak Soni. Kita akan menerapkan metode berdiferensiasi ini. Mudah-mudahan yang metode ini siswa-siswi saya bisa terpenuhi gaya belajarnya, mana yang belum bisa, mana yang sudah bisa, mana yang sudah mahir seperti itu Pak. Baiklah bersama jadi dengan melakukan diferensiasi yang bersama katakan dan juga kapan waktunya sudah dijelaskan jadi cepatnya saja bersama ya. Iya Pak. Semoga ini bisa bersama dan bisa merealisasikan. Selanjutnya kami mintakan pendapat dari Ibu Fitri sebagai PP untuk memberikan pemaparan terhadap kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih Pak Soni. Setelah tadi gerakan pasca observasi mereka sejawat dengan bersama sudah terlihat integritas bagaimana proses dari observasi dan juga observasi yang sudah dilakukan bersama dengan Pak Soni. Tadi sudah tergambar juga bagaimana sampai pada bagian akhir apa saja sih rencana pengembangan yang akan bersama melakukan. Ada 2 poin penting yang bersama dari pertama dengan kita mengetahui sebagai pentingnya tadi dengan lembaga kita sendiri dengan cara mengelompokkan murid ya. Jadi kita bisa membagi dan mengulangi struktural kinetik. Ya, setelah itu baru kita menjabarkan materi yang akan kita berikan kepada kelompok-kelompok siswa tersebut. Lanjut pada kemampuan belajar murid tersebut bersama tadi menunjukkan pada metode pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kurikulum kita saat ini. Poin kedua yaitu gaya belajar yang memang kita selaku pendidik memahami setiap individu bahwasanya murid itu berbeda dan dia unik, memiliki kemampuan dan juga kebutuhan bersama masing-masing. Jadi ya alhamdulillah untuk kegiatan pasca observasi ini berjalan dengan baik Soni. Sebagai observator sendiri sudah memahami dan apa saja yang ingin digali dari observasi kita dan alhamdulillah kegiatannya bisa berjalan sesuai dengan rincian yang sesuai dengan coaching kegiatan coaching yang dilakukan baik dari coach teknik sendiri sudah selesai mulai dari paparan awal sampai pada akhir kesimpulan yang sudah dirangkum oleh Pak. Itu saja Mbak Soni yang bisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fitri telah memberikan masukan dan juga menanggapi kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan tadi. Semoga ini menjadi masukan juga bagi kami Bu atas kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih Bu Salma telah menjadi rekan sejawat mau berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan kita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Salma ya. Terima kasih ya Bu ya telah memberi masukan. Demikianlah untuk kegiatan observasi supervisi akademik ini untuk tugas PDP angkatan 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.